Ini dia tips merekam konten dengan hanya menggunakan smartphone bagi lu yang pemula. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip-skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini, kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Oh ya, disclaimer dulu ya, kalau tips yang ini khusus kalau misalnya lu mau nge-shoot dengan bantuan temen lu atau partner lu. Kalau misalnya lu pengen tips yang specifically ngerekam videonya hanya seorang diri, tulis aja di kolom komentar, kalau misalnya rame, gue bikinin videonya satu lagi khusus yang itu. Tips yang pertama, mungkin terdengar sepele, tapi sebenarnya bisa bikin visual lu yang tadinya terlihat kayak amatir, tapi terlihat jauh lebih profesional, yaitu cara lu berjalan. Cara lu berjalan itu penting. Kenapa? Kalau misalnya lu jalannya langsung kayak naik turun kayak ini pasti visualnya itu akan nggak nyaman di mata penonton karena goyang-goyang, nggak stabil. Nah tapi walaupun lu nggak pakai gimbal sekalipun, kalau jalan lu kayak bener-bener smooth, ibaratnya kayak ninja, kayak mengendap-endap, setidaknya pergerakan dari videonya itu terasa enak di mata ya, layaknya kayak lu nonton lah. Pasti kan kalau misalnya kayak godek-godek atau enggak kayak gajuk-gajuk itu pasti nggak enak. Yang enak adalah yang smooth kan. Nah sama, jadi pastikan cara lu berjalan menggunakan metode yang namanya Ninja Walk. Nah, mulai kita masuk ke bagian shot listnya. Pertama-tama kita ambil yang namanya establish shot. Apa sih tujuan dari establish shot ini? Buat yang nggak tahu, ini tujuannya untuk memberikan konteks atau enggak hubungan antara si tempat dengan si subjek atau objek yang menjadi figur utama dari video lu. Yang dimana figur utama dalam videonya ini adalah tentunya si pelari atau enggak dalam hal ini lu. Jadi gua bakal kasih lihat lu seperti ini, dimana lu dengan movement yang kita namakan panning itu kita sapu bagian kayak scenery-nya itu biar orang tahu, oh ini karakternya atau subjeknya lu lagi lari di mana nih gitu. Nah tadi kalau misalnya sudah lu establish shot-nya dan kita mulai nih ibaratnya bikin starting point untuk ceritanya, dimana ya kalau pelari kan pasti kan ada sedikit kayak persiapan ya. Nah mungkin lu bisa menggunakan kayak movement yang namanya push in all the way sampai ke subjek, dalam hal ini tuh pelari atau enggak ya dalam hal ini lu, untuk memberikan kayak transisi. Jadi nggak dari establish shot langsung kayak deket, tapi ada kayak transisi yang smooth gitu. Nah setelah itu baru kita berikan beberapa detail shot atau enggak close up shot untuk memberikan kayak konteks, oh oke, ini lari yang baru akan dimulai. Nah selanjutnya kita tingkatkan intensitas dengan kita membuat action shots. Nah ini karena lari, mungkin lu bisa mengambil kayak aksi-aksi dari samping dengan movement panning, itu kayak yang bisa memberikan gambaran terkait betapa cepatnya si subjek pada saat berlari. Biar bagian ini terasa intensitasnya meningkat, mungkin lu bisa tambahkan efek-efek semacam slow motion, misalnya pada saat kayak melompati dahan atau misal pada saat lari itu sendiri, biar mendapat dramatisasi aja yang lebih. Nah untuk video, untuk agar terasa lebih terdramatisir dan storytellingnya lebih berjalan, tentunya diperlukan emosi. Emosinya dalam hal ini ya dari lu sebagai subjeknya. Gue namain ini segmen pace and emotion shots. Mungkin lu bisa agak sedikit kayak super close up, dimana memperlihatkan kayak muka lu itu sebagai subjek yang lagi kayak intens banget, berikan beberapa ekspresi emosi yang memberikan gambaran kayak betapa intensnya sesi lari lu. Dan agar intensitas atau kecepatan dari video itu tetap terjaga, bisa lu gunakan juga transisi-transisi seperti whip seperti ini. Dan di bagian ini lu juga bisa kombinasikan dengan transisi-transisi yang menarik, yang bisa menggambarkan kalau misalnya lu lari dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah salah satu transisi yang mungkin biar nggak bosen, mungkin bisa menggunakan through the floor. Jadi semacam dimana lu kayak turunin kamera HP lu dan pastikan pada saat turunin itu benar-benar ngeblok semua frame-nya, dan lu akan mengambilnya lagi dari bagian yang gelap juga. Tapi bedanya awalnya itu dari bawah, tapi yang bagian take keduanya itu dari atas. Jadi bisa memberikan kesan seolah-olah itu apa yang dialami oleh kamera adalah kayak masuk ke dalam tanah dan muncul lagi seperti itu. Jadi untuk memberikan kayak transisi-transisi yang kayak
dinamis tapi nggak biasa lah, ibaratnya lebih kreatif seperti itu. Selanjutnya kita bisa menambahkan yang kita sebut bolehlah high energy shots. Maksudnya apa? Kayak ibaratnya mobil ini kayak gigi yang paling tinggi nih, ibaratnya udah kayak lari yang paling optimal ceritanya. Gimana sih kita menceritakannya ya? Tentunya kita bisa menggunakan kayak lu bayangin kayak main game kayak GTA gitu kan, itu POV atau enggak third person POV ya, third person point of view. Nah mungkin kita bisa memberikan sudut semacam itu di mana lu kayak tinggal minta diikutin oleh temen lu, di mana lu kan si subjeknya. Nah itu bisa tuh ambil movement seperti itu. Dan untuk kasih tahu kayak betapa kayak capeknya atau enggak lu udah sampai ke titik mana dalam pelarian lu itu, lu juga bisa menggunakan movement yang namanya orbit, di mana ceritanya misalnya lu lagi kayak take rest untuk sejenak dan minta partner lu untuk muterin lu layaknya ngorbit seperti ini. Dan kita mengakhiri ceritanya dengan ya lu berhenti, mungkin lu bisa menggunakan medium shot seperti ini, dan di mana tuh ada aksi akhirnya, di mana kalau tadi kan kita udah nyalain jamnya pada saat kita mau mulai lari, pada saat kita berakhir larinya kita matikan jamnya. Nah untuk menutupnya, kalau tadi pas awal kita udah bikin established shot mungkin dalam gerakan yang kayak semacam panning, ini juga bisa dengan gerakan yang serupa tapi kita ganti menggunakan kayak semacam tongsis atau tripod, di mana tuh seolah-olah kayak drone gini. Jadi kayak untuk kasih lihat kayak ya udah selesai nih, karakter ini sudah menyelesaikan perlombaannya terhadap dirinya lewat si lari ini gitu. Kalau misalnya lu pengen tips-tips juga menggunakan kamera lainnya, tepatnya kamera kayak semacam Insta360 Go 3 untuk membuat video yang kurang lebih mirip seperti ini, lu bisa langsung cek videonya dengan klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Kalau misalnya lu seorang runner dan pengen kamera kedua selain smartphone lu tapi yang gampang, nah gua saranin untuk cek ulasan kamera 360 gua yang keluaran dari Insta360, tepatnya model One X4, yang linknya bisa di klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Thank you udah nonton tips ini, semoga ini bisa mengimprove konten-konten yang lu pengen hasilkan pada saat lu berlari atau beraktivitas lainnya yang banyak gerak-geraknya. Nah kalau misalnya lu pengen membeli gimbal yang gue pakai, ini namanya Insta360 Flow. Nah linknya gue taruh di description box dari video ini. Nah kalau misalnya mau beli yang merek lain juga bisa langsung cek aja intinya di situs via.id, karena dia juga keluarin hal yang sama. Thank you and until next time.